Baik, anak-anak, Ibu tampilkan sekarang slide tentang hukum dasar elektronika. Apakah itu hukum dasar elektronika? Mungkin anak-anak sudah dapat membaca di YouTube atau di buku referensi yang terkait dengan hukum dasar elektronika. Baik, di sini Ibu tampilkan slide-nya ya, masih berkaitan dengan hukum dasar elektronika. Jika kita mendalami hukum dasar elektronika, maka kita akan ingat dengan hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hukum dasar dari hukum Kirchhoff. Siapakah penemunya? Mungkin anak-anak sebagian sudah tahu atau sudah pernah mendengar ya. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh, iya benar ya, jadi hukum Kirchhoff itu ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff ya. Jadi Gustav Robert Kirchhoff ini menemukan hukum Kirchhoff 1 ya. Jadi dikatakan atau disampaikan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Seperti itu anak-anak bisa lihat sendiri rangkaiannya, jumlah arus yang masuk, jumlah arus yang keluar. Nanti kita bisa hitung jika sudah ada nilai tahanan masing-masing pada sebuah rangkaian. Setelah itu ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff arus ya. Jadi ada hukum Kirchhoff arus dan ada hukum Kirchhoff tegangan, dibagi dua ya. Jadi sama saja ya, tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Jadi seperti itu anak-anak bisa melihat berangkai seperti ini, ada titik cabang di sini ya, ada arus yang masuk, kemudian ada juga arus yang keluar pada titik cabang tersebut ya. Jadi seperti itu, nanti kita aplikasikan dalam sebuah rangkaian ya, sederhana saja dulu untuk memahami hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tegangan ya. Hukum Kirchhoff tegangan itu mungkin anak-anak akan lebih banyak di sini dihadapkan dengan tegangan yang mengalir pada sebuah rangkaian ya. Sama rumusnya adalah sigma E sama dengan sigma I ya, seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak bisa melihat hukum Kirchhoff 1, titik percabangannya lengkap di sini ya. Anak-anak lihat ada 1 2 3 4 5 titik cabang di sini ya. Ada arus yang masuk juga ada arus yang keluar di titik cabang yang sama ya. Jadi seperti hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa arus listrik yang masuk ke dalam titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Seperti itu anak-anak. Jadi setelah itu ada hukum Kirchhoff kedua menyatakan bahwa jumlah aljabar perhitungan penurunan tegangan voltage drop pada rangkaian tertutup menuruti arah yang ditentukan. Jumlah aljabar mengenalkan tegangan ya, kenaikan tegangan atau voltage rise ya, sigma E drop sama dengan sigma V ya. Seperti ini loopnya ke sini ya, karena tegangan di sini min, di sini min ya. Tegangan plus mengarah ke tegangan min. Jadi arah loopnya seperti ke kiri ya, minnya di plus dan minnya. Kemudian dari hukum Kirchhoff 1 dan 2 maka didapatkanlah satu persamaan di mana sebuah rangkaian itu digabung dari tegangan, arus. Nah, seperti itu anak-anak, untuk dasar teorinya anak-anak bisa nanti mengaplikasikan dalam sebuah rangkaian tertutup ya. Jadi Ibu berikan arus ya, berikan hambatan ya, ada dua hambatan di sini R1, R2, kemudian ada dua tegangan di sini, ada E1 dan E2. Di sini juga ada arus ya, I1 dan I2 yang mengalir ya. Kemudian sekarang jika kita ketahui tegangan yang ada di E1 dan E2 itu sama, E1 3 volt dan E2 6 volt, sedangkan R1 dan R2 ini memiliki nilai polaritas juga berbeda.
R1 resistansi, R1 sama dengan 1 ohm dan R2 sama dengan 2 ohm. Maka tentukanlah kuat arus yang mengalir. Kalau kita lihat di sini sangat sederhana masih rangkaiannya nggih. Anak-anak bisa nanti jabarkan, analisa lagi lebih dalam. Untuk perhitungannya sangat sederhana menggunakan hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Seperti itu anak-anak. Seperti itu nggih. Nah, nanti bisa digunakan simbol dari arus adalah I ya, satuannya adalah ampere.